Hai, pada video ini saya akan bahas tentang elemen rangkaian, yaitu komponen yang menyusun sebuah rangkaian listrik. Pertama, kita harus kenali dulu apa itu rangkaian listrik. Secara singkat, rangkaian listrik adalah antarkoneksi dari elemen rangkaian listrik. Elemen rangkaian listrik ini terbagi menjadi dua, yaitu elemen aktif dan elemen pasif. Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi atau disebut juga sumber. Contohnya seperti baterai dan power supply atau dikenal juga dengan nama adaptor. Baterai dan adaptor adalah contoh sumber tegangan independen. Selain sumber independen baterai dan power supply, terdapat pula sumber dependen, contohnya seperti op-amp dan transistor. Sebaliknya, untuk elemen pasif adalah elemen yang tidak menghasilkan energi, seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Selain contoh-contoh di slide ini, tentu saja masih banyak contoh lain. Saya akan langsung next saja untuk mempersingkat. Ada dua macam sumber elemen aktif, yaitu sumber tegangan dan sumber arus, yang kemudian terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu sumber independen dan sumber dependen. Kita mulai dari sumber independen saja, yang sudah sangat dikenal dalam pelajaran fisika. Berdasarkan polaritasnya, suatu sumber terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber DC atau sumber arus searah, dan sumber AC atau sumber bolak-balik. Sumber AC disebut bolak-balik karena polaritasnya yang berubah secara periodik dari positif ke negatif lalu sebaliknya. Sumber tegangan searah digambarkan seperti dua gambar paling kiri, ada yang berupa garis dan ada yang berupa lingkaran dengan positif dan negatif. Penggambaran sumber tegangan dengan garis ini hanya digunakan untuk sumber tegangan yang konstan, contohnya seperti baterai. Sementara untuk yang lingkaran dengan plus minus ini, bisa digunakan untuk sumber tegangan yang bervariasi terhadap waktu, atau kita sebut time varying. Misalnya, sumber tegangan dengan bentuk sinyal kotak atau segitiga. Oleh karena itu, penggambaran sumber tegangan dengan lingkaran dan plus minus ini juga bisa digunakan untuk sumber tegangan AC atau bolak-balik. Selain itu, sumber tegangan bolak-balik juga bisa menggunakan gambar lingkaran dengan lekukan sinusoid. Selain sumber tegangan independen, ada pula sumber arus independen yang digambarkan dengan panah dalam lingkaran seperti gambar yang merepresentasikan baik untuk arus DC maupun AC. Perbedaannya dilihat dari penulisan fungsi sumbernya. Contohnya kalau ada perkalian dengan sinus, berarti bisa diketahui kalau sumber arusnya adalah sumber arus AC. Jangan lupa juga, satuan sumber arus adalah ampere dan bukan volt. Selain sumber independen, terdapat pula sumber dependen. Perhatikan bahwa perbedaan penggambaran sumber tegangan dependen adalah penggunaan bentuk belah ketupat dan bukan lingkaran seperti sumber independen. Berdasarkan variabel yang mempengaruhi sumber dependen, dapat kita bagi menjadi dua. Pertama adalah sumber dependen yang terkendali tegangan, dan kedua adalah sumber dependen yang terkendali arus. Sehingga, secara total ada 4 macam sumber dependen, yaitu sumber tegangan terkendali tegangan, sumber tegangan terkendali arus, kemudian sumber arus terkendali tegangan, dan sumber arus terkendali arus. Penting untuk diketahui bahwa sumber tegangan tidak boleh terhubung singkat atau tanpa beban, yang disebut pula sebagai short circuit karena besar arusnya akan tak terhingga. Sebaliknya, untuk sumber arus, tidak boleh dalam keadaan hubung terbuka, meskipun bisa terhubung singkat, karena akan menyebabkan tegangan yang tidak terhingga. Di slide berikutnya akan kita lihat contoh penggunaan sumber ini. Contoh yang pertama adalah sel surya atau solar cell yang menyusun panel surya. Rangkaian pengganti untuk sel surya bisa kita lihat di gambar sebelah kanan. Baik sel surya maupun panel surya, rangkaiannya tetap sama saja karena karakteristik keduanya sebagai sumber adalah sama. Perhatikan bahwa sel surya direpresentasikan sebagai sumber arus, maka sel surya bisa dihubung singkat, dan besar arus hubung singkat baik pada sel surya maupun solar panel biasanya akan tertera pada spesifikasi produk yang bersangkutan. Di video ini saya hanya memberi contoh saja, untuk pembahasan kenapanya akan saya bahas di video lain. Berikutnya adalah transistor sebagai sumber dependen. Di slide ini saya menggunakan salah satu jenis transistor FET, yaitu MOSFET, untuk sebuah rangkaian penguat sinyal tegangan. Kedua gambar rangkaian, baik yang di tengah maupun yang di sebelah kanan adalah sama atau ekivalen.
Perhatikan bahwa MOSFET pada gambar di tengah digantikan dengan sumber arus dependen terkendali tegangan beserta sebuah resistor. Sekarang, pause video ini dan cobalah jawab pertanyaan di bawah. Jawaban dari pertanyaan tersebut tentu saja mudah, yaitu tinggal mengalihkan saja nilai transkonduktansi Gm dengan nilai tegangan VGS, dan kita dapatkan nilainya sebesar 3,19 mA. Perhatikan bahwa ini adalah sumber arus terkendali tegangan. Apabila kita merubah tegangan VGS, maka nilai arus yang akan kita dapatkan akan berbeda. Sedikit kilas balik dari apa yang sudah kita pelajari. Pertama, kita mengenal elemen aktif dan pasif pada rangkaian listrik. Yang kedua, kita juga mengenal elemen aktif, sumber tegangan, dan sumber arus yang terbagi menjadi sumber independen dan sumber dependen. Dan yang terakhir, kita sudah melihat contoh penggunaan sumber arus dan sumber dependen yang tentu saja tidak dipelajari di fisika. Sekian dan terima kasih. Dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video lain. Salam pelajar dan mahasiswa.